bagi seluruh guru-guru di Indonesia, begitu tenaga pendidik di Indonesia, karena saat ini pasti tenaga pendidik di Indonesia lagi resah, khawatir, menunggu bagaimana nasib mereka, utamanya guru-guru honorer non ASN setelah ada surat edaran begitu ya. Dilarang mengajar mulai awal tahun 2027 ini. Kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu ada 32.000 karyawan dari suatu badan yang baru saja didirikan ini diangkat menjadi ASN P3K. Ada 32.000, sementara kalau kita mengkomparasi ada banyak sekali yang 1,6 juta guru honorer non ASN tidak pasti sekarang statusnya. Ini memenuhi rasa keadilan atau tidak menurut Anda? Ya jelas enggak ya. Dan apalagi yang bersangkutan misalnya yang tadi disebutkan 32.000 kan dapat gaji double ya. Dari APBN dia dapat, kemudian dari dengan status PGK itu swasta ya. Itu kan bukan milik pemerintah. Itu lembaga-lembaga yang sebenarnya adalah swasta, dan itu aneh banget. Bagaimana swasta kok kemudian bisa jadi P3K? Sementara guru-guru ini mengabdi di sekolah negeri selama bertahun-tahun dan nggak diangkat-angkat juga kok jadi P3K gitu dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling kuat kan sebenarnya daerah adalah ketidakmampuan daerah dalam membayar ya. Jadi tidak mampu membayar sehingga kemudian tidak bisa mengangkat gitu menjadi tenaga ASN berupa P3K. Nah ini hal karena masalah klasik yang selalu bicara adalah soal kemampuan anggaran. Namun kalau tadi guru-guru yang resah tadi sebenarnya SE ini justru mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan mereka tuh punya status yang lebih jelas. Bukan honorer tapi menjadi ASN, karena di dalam undang-undang ASN sendiri itu hanya ada, kalau di lingkungan guru ya pendidikan itu hanya ada 2 kategori kan, dia PNS atau istilahnya ASN dengan non ASN. Jadi kalau ASN-nya ada P3K penuh waktu, berarti karena sekarang ada istilah paruh waktu, kemudian PNS yaitu mereka ASN, lalu sekarang ada istilah paruh waktu. Paruh waktu adalah untuk guru-guru misalnya yang selama ini disebut sebagai honorer ya belum lulus ketika tes P3K atau tes selama ini P3K mereka ikut dan nggak lulus, maka ini kemudian diangkat menjadi paruh waktu. Nah itu sebenarnya kebijakan yang didorong karena adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tadi. Nah pemerintah ini untuk guru memang sudah mengalami 2 kali penundaan, tahun lalu dan tahun ini gitu ya. Tahun 2027 itu habislah masa penundaan itu, maka kemudian tidak lagi dikenal honorer di sekolah-sekolah negeri. Jadi mereka sekarang akan menjadi ASN. Nah ASN mereka ini adalah P3K dan P3K-nya adalah paruh waktu. Nah problemnya adalah ketika mereka memiliki status itu tadi, maka penggajiannya tidak bisa oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Sementara pemerintah daerah nih banyak yang sudah berteriak tidak mampu, ketika jumlahnya kan besar banget. Apalagi gitu ya. dana juga ada transfer ke daerah dipangkas. Betul, banyak atas nama efisiensi nih. Nah akhirnya membuat kemudian daerah mikir berkali-kali ini kalau mau ngangkat, nah tiba-tiba dipaksa, mereka kemudian jadi berteriak. Nah pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek kemudian menerima sejumlah laporan ketidakmampuan pemerintah daerah ini. Nah ini yang kemudian nanti dipikirkan bagaimana caranya, tapi kan pemerintah daerah tetap harus dong menyediakan, walaupun mungkin tidak UMR-nya daerah itu, setidaknya tetap menganggarkan untuk guru-guru P3K paruh waktu ini dapat berapa. Nah selain itu bisa nanti ditambahkan dengan dana BOS gitu ya, dan juga tunjangan sertifikasi yang selama ini memang sudah ada. Oke, ini yang kemudian menjadi viral itu adalah bagaimana keseharian kehidupan dari para tenaga pendidik kita begitu ya, guru-guru honorer non ASN yang di daerah begitu ya, nggak jauh-jauh lah dari Jakarta, ada di Banten, ada di Bekasi, belum lagi di daerah yang terpencil, mereka harus melintasi medan yang terjal untuk kemudian mengajar begitu ya, tanpa mereka gaji nggak seberapa. Nah itu dia, itu buat saya menyedihkan pada saat kita melihat fakta di lapangan seperti itu, 200.000, 300.000 dan itu dibayar per 3 bulan Ibu. Ya,
Guru honorer itu kan kalau dia berada di sekolah-sekolah negeri, memang dia hanya dibayar lewat dana BOS kan selama ini. Nah dana BOS turunnya per triwulan, jadi per 3 bulan, sehingga tiap dana BOS turun baru mereka dibayar. Makanya mereka kerja dulu baru dibayar, kan akhirnya kayak gitu. Nah lalu gajinya kenapa kemudian sangat kecil? Karena sudah ada aturan dari pemerintah, yaitu hanya boleh bayar gaji untuk sekolah negeri itu adalah 20% kuotanya. Kalau sekolah swasta boleh 40%. Nah sebenarnya di aturan sebelumnya itu pernah hanya 15% aja nih bayar gaji. Nah lalu di era Pak Nadiem sebenarnya waktu itu Merdeka Belajar ketiga, kalau saya tidak salah ingat ketiga deh. Itu sebenarnya udah kemudian berdasarkan data yang kemudian Kementerian Pendidikan tahu nih ya, kan udah ada nih datanya. Lalu Pak Nadiem atas dasar data itu menaikkan menjadi 50%. Jadi sekolah negeri boleh bayar gaji honorernya mereka itu 50%. Nah, tapi kemudian peraturannya ganti lagi nih setelah era Pak Nadiem menjadi 20%. Nah, ini membuat memang sekolah menjadi makin kecil kan ngebayar gurunya. Karena misalnya hitungnya gini, dana BOS itu dulu kan kenapa Pak Nadiem naikin 50? Saya rasa karena tadi kecil banget gitu. Guru honornya banyak. Karena guru honor banyak itu kenapa? Banyak PNS yang pensiun. Dalam 1 tahun saja pensiun itu antara 60.000 sampai 70.000 PNS pensiun. Nah akhirnya sekolah-sekolah negeri ini kekurangan guru, lalu diisilah oleh honorer. Nah kalau honorernya banyak, maka gaji kuota cuma 20% misalnya sekarang, ya berarti kecil banget. Misalnya kita misalkan lah ya, sebuah sekolah misalnya menerima 100 juta dana BOS setahun. Berarti hanya 20% atau 20 juta aja kan yang bisa digunakan untuk gaji. Berarti 20 juta untuk dalam 1 tahun. Nah 20 juta dibagi 12 bulan. Nah kalau guru honornya 1 mungkin masih mendingan. Nah ini rata-rata guru honornya bisa sampai 3, 5. Nah kalau dibagi 20 juta dalam setahun itu, kemudian dibagi untuk guru honor yang 3 orang aja, ya jelas aja 1 orang bisa dapat kecil banget. Nah ratusan ribu doang. Nah ratusan ribu ini pun per 3 bulan kan baru mereka dapat gitu. Jadi kalau sekolah itu makin banyak honorernya, maka makin berat untuk membayar gaji. Atau si honorer makin kecil dibayarnya gitu, itu kondisinya. Nah akhirnya kalau dengan status P3K, maka gaji guru jadi tidak satu-satunya lewat dana BOS kan, akan menjadi tugas pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah menyediakan lah dengan niat baik, misalnya karena ketidakmampuan daerah, kami cuma bisa bayar 1 juta. Ya udah 1 juta, lalu pemerintah pusat tetap memberikan izin dong untuk dana BOS dipakai. Jadi dana BOSnya tetap bisa bayarin nih. Nah ditambah mereka berhak untuk dapat tunjangan sertifikasi. Kan tunjangan sertifikasi ini kalau guru non ASN selama ini sebenarnya cuma dapat sekitar 2 juta ya. Nah kalau kemudian dia menjadi ASN, pastinya itu hitungannya memang 1 kali gajinya dia. Nah sekarang pakai gaji yang mana nih dihitungnya? Kalau pakai kan jadi jelas, pakainya hitungan pemerintah daerah. Gitu kan, pemerintah daerah menggaji berapa? Misalnya 2 juta, nah berarti 2 juta. Tapi kalau pemerintah daerah menggaji, misalnya kayak DKI, kan DKI UMR-nya 5, nah dia menggaji guru honornya juga 5, nah berarti kalau dia udah jadi ASN dalam arti P3K paruh waktu, dia udah berhak dong dapat yang 1 kali gajinya juga. Kan dengan demikian terjadi peningkatan kesejahteraan. Ya itu yang kemudian guru-guru sebenarnya khawatir itu kan karena pemberitaannya adalah tidak boleh mengajar, padahal mereka boleh mengajar, hanya statusnya jadi bukan honorer lagi. Itu sebenarnya. Nah problem yang takut lagi nih bagi mereka punya kekhawatiran, daerahnya mau nggak mengangkat mereka jadi P3K paruh waktu dengan berani nggak untuk menggaji mereka. Itu yang sekarang mesti kita pertanyakan memang, karena belum jelas pemerintah daerah yang nggak mampu tuh mana aja dan seberapa kemudian mereka mampu membayar minimalnya berapa, kan belum ada dibuka data itu.